Kalau Allah tidak melahirkan orang ini yang sekarang ada di sini, hari ini matahari tidak akan keluar. Jenderal Haji Muhammad Andika Perkasa, calon Wapres 2024. Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan, Dajjal. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Kiai Haji Anies Rashid Baswedan Al-Imam Al-Mahdi. Apa sih manfaat dari pernyataan-pernyataan nyeleneh itu? Yang kemudian melahirkan, memunculkan polemik, cacian, makian, dan fitnah. Dan itu membuat sesama kita ikut merasa malu. Dan bayangkan, kalau kemudian pernyataan-pernyataan bebas itu yang ditafsirkan, ditakwilkan secara bebas itu tidak terkonfirmasi dengan fakta. Bukankah itu memalukan? Semoga Allah memberikan petunjuk, menolong kita untuk istiqomah, mengamalkan zikir, berfikir, bertafakur, dan terus mendekatkan diri kepada Allah, mengajak umat agar dekat kepada Allah. Lamun Allah tinggal lahirkan jelma ieu panompe moal keluar poe ieu katutupkeun. Kalau Allah tidak melahirkan orang ini yang sekarang ada di sini, hari ini matahari tidak akan keluar. Wah, bisa belah sirah, maka otakan kakaranya buat Rocky Gerung utusan lagi kesliur. Profesor Dr. Rocky Gerung utusan Allah, Rasulullah, lain nabi juri dewan nabi seorang Nabi Muhammad mah bisa baralah sirah. Mun aya nyaho datang ka dieu. Di mana? Daya alamatna. Mun aya nyaho, kunaon? Abah haus. Disebut Rocky Gerung Rasulullah. Ulah ieu maka pucat sirah. Allah teu damel hulu seperti ieu. Dia pun beda ya. Mun aya poean dua make poe mania berarti salah. Di baheula ngadenge Dajjal teh. Mun aya jelema, kalau ada orang di bumi ini yang tahu Dajjal ada dua, selain orang ini pindah agama saja. Kalau ada orang yang bisa melihat Dajjal, orang pertama tahu Dajjal di bumi, bukan di Indonesia, di bumi ini ada dua orang selain Abah Aus, pindah agama saja. Berarti Quran salah. Quran salah mustahil. Mending percaya lah. Keliur. Ya mangan hiji, bahwa dia mangan hiji. Ngan saurang, abah dengan saurang. Sarua mas jelema sarua. Sama di dalam planet. Panas, dingin, kering, basah sama. Panas, haroroh, burudah, yubusah, rukubah. Semua manusia dia akan dijadikan dari 4 planet. Planet panas, sini, api, dingin, udara, angin, kering, tanah, basah, air. Badan kita ini 60% air.
Tidak hanya air, tanah, api dan angin, 3 planet. Makanya di istilah rasa ada selamat datang di planet aman. Planet panas aman, dingin aman, angin, tanah, air aman. Duduk sebentar. Ada yang lewat, maaf, ada terlewat. Yang sangat penting. Duduk dulu. Sabar, duduk dulu. Dasarkan kitab As-Syarhul Maisur yang sudah Abah katakan tadi, suara ini bukan suara Abah saja, tapi suara pintu-pintu, setiap pintu satu, dan suara yang mengangkat pintu, dan suara yang mengangkat Kangjeng Nabi Muhammad, dan surat Yasin ayat 17, dan surat An-Naml ayat 15. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Maka Abah sudah menetapkan, memutuskan, memastikan calon wakil presiden tahun 2024. Mudah-mudahan beliau mau menerima. Kalau mau menerima jadi orang, wajib menerima. Belum pernah ketemu, belum pernah tahu, belum pernah lihat fotonya. Jenderal Muhammad Andika Perkasa. Jenderal Haji Muhammad Andika Perkasa, calon Wapres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 22.30 menit tahajud gitu. Abah sudah disahkan di panggung. Pas syukur di angka 12 0049 jadi 12.54. Setelah Abah tarik nafas 2023 kali dan 1445 kali, ditambah tarik nafas harian 825 kali, 5 kali 165 tambah 87 keluar. Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Profesor Dr. Rocky Gerung yang sedang ramai itu, yang sedang meramaikan dunia maya, adalah utusan Allah untuk membawa bahasa kaumnya. Bukan hanya Rocky Gerung, seluruh profesor itu utusan Allah untuk mentabligkan ilmu Allah ke umat dengan bahasa masing-masing, bilisani kaum. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin. Itu ada lawannya, Imam Mahdi. Tuh, lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan, calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malakan. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024, Dajjal. Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024, Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sangat prihatin, dan memang sangat prihatin dengan berbagai pernyataan atau statement dari Abah Aus
yang dianggap sering nyeleneh dan berimplikasi munculnya polemik, respon-respon yang negatif, bahkan ada ejekan, cacian, dan makian. Aba Aus yang juga dikenal selaku Mursyid Thorekoh Naqsabandiyah Qadariyah, kita sangat prihatin. Kita prihatin dan benar-benar merasakan bahwa polemik-polemik seperti ini, apalagi kita pengamal Thorekoh, sungguh sangat membuat kita malu dan merasa aneh. Secara batin kita ingin bertanya sesungguhnya, apa yang membuat Aba Aus sehingga kemudian sering menyampaikan pernyataan-pernyataan nyeleneh yang kemudian melahirkan polemik, memunculkan polemik, kemudian viral, direspon berbagai masyarakat dan khalayak, dan di dalamnya pun terjadi kontroversi, ejekan, hinaan, dan makian. Dan beberapa pernyataan itu juga seakan-akan pernyataan yang begitu mengejutkan. Kita merasa itu tidak ada korelasinya dengan zikir atau dengan zuk, rasa batiniah dari sebuah pencapaian-pencapaian zikir, karena terkadang lompatannya jauh tentang presiden, wakil presiden, tiba-tiba kemudian Rocky Gerung menjadi Rasulullah, Anies Baswedan Imam Mahdi. Ada pernyataan lagi bahwa memastikan Jenderal Haji Muhammad Andika Perkasa sebagai wapres dan lain-lain sebagainya, yang menurut kita apa sih signifikansinya, apa sih manfaat dari pernyataan-pernyataan itu, dan dihubungkan dengan korelasi Al-Quran, dihubungkan dengan aspek-aspek batiniah dari sebuah perenungan, sehingga itu terpublikasi menjadi ramai. Kita sebagai pengamal Thorekoh merasa ini aneh dan kita ikut malu dan prihatin. Kita ingin dengan penuh kerendahan hati meminta kepada Aba Aus dengan penuh rasa hormat, cobalah merenung kembali apa manfaat dari pernyataan-pernyataan polemik itu yang kemudian membuat sesama umat menjadi tidak baik. Ini bukan pernyataan yang melahirkan diskusi yang positif, tapi juga cacian, makian, dan fitnah yang terjadi. Apa manfaatnya? Baik untuk umat dan baik untuk bangsa. Apalagi sesama pengamal Thorekoh. Mari kembali kepada khitbah kita, tazkiyatun nafs, mengajak umat kita, jemaah kita, masyarakat kita untuk membersihkan hati, istiqomah dalam mengamalkan amaliyah-amaliyah zikir, berzikir dan berfikir, dan berbuat hal-hal yang positif dan produktif, dan menjadi perekat penyejuk anak bangsa. Saya kira saya mengajak, meminta Aba Aus untuk kembali merenungi, mentafakuri apa sih manfaat dari pernyataan-pernyataan nyeleneh itu yang kemudian melahirkan, memunculkan polemik, cacian, makian, dan fitnah, dan itu membuat sesama kita ikut merasa malu. Dan bayangkan kalau kemudian pernyataan-pernyataan bebas itu yang ditafsirkan, ditakwilkan secara bebas itu tidak terkonfirmasi dengan fakta, bukankah itu memalukan? Saya sendiri sudah membuat beberapa video-video yang dari awal tidak ingin merespon ini,
Tapi karena banyak pengamal-pengamal torekoh bertanya-tanya, bahkan mereka merasa aneh kok ada mursyid torekoh yang kemudian memunculkan pernyataan-pernyataan seperti ini dihubungkan dengan politik, capres dan cawapres, sehingga kemudian kita mencoba menampilkan beberapa video yang kita harapkan bisa menjadi renungan bagi kita dan Abaus. Tapi ternyata juga yang terjadi malah terus menyampaikan pernyataan-pernyataan nyeleneh. Semoga Allah memberikan kita petunjuk dan memberikan kita pertolongan. Semoga Allah memberikan petunjuk, menolong kita untuk istiqomah, mengamalkan zikir, berfikir, bertafakur, dan terus mendekatkan diri kepada Allah, mengajak umat agar dekat kepada Allah, memberikan hal-hal yang positif, dan memberikan kemaslahatan, dan memberikan dakwah-dakwah yang mencerdaskan anak bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.